kita akan belajar materi tentang teori kinetik gas gitu ya. Nah, bahas apa sih kita tuh di teori kinetik gas? Nah, oke, kita akan pelajari. Nah, kita langsung mulai saja materinya. Untuk yang pertama kita akan membahas gas dulu ya. Gas itu apa? Nah, jadi gas merupakan salah satu wujud materi yang mempunyai ciri khas tertentu. Nah, ciri khas tertentunya itu seperti apa? Nah, mari kita bahas. Nah, jadi misalkan di sini ya, kita mempunyai sebuah partikel atom gas yang berada dalam suatu ruangan tertutup. Nah, ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, gambarnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa secara atomik partikel gas itu dia akan menyebar ke seluruh ruang wadahnya gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Ini kita lihat bahwa si partikel gas atom di sini dia menumbuk dinding wadahnya gitu ya. Ada yang menumbuk ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, jadi ketika kita memasukkan suatu partikel gas di dalam ruang tertutup, misalnya partikel gas tersebut itu pasti akan menyebar ke seluruh ruang wadahnya. Tidak mungkin kalau semisal partikel gas atomnya itu mojok ke atas gitu ya, mojok ke bawah atau mojok terus nanti di tengahnya ruang hampa. Nah, itu tidak mungkin. Jadi partikel gas atom itu pasti akan menyebar ke seluruh ruang wadahnya gitu ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa yang namanya gas itu adalah terdiri atas atom yang memiliki sifat. Yang pertama, gas itu menyebar ke seluruh ruang wadahnya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua itu gas itu akan menumbuk dinding wadahnya. Lalu yang ketiga, gas itu memiliki energi kinetik. Misal begini, suatu benda dia bergerak dengan kecepatan tertentu gitu ya, Nah, setiap benda yang memiliki kecepatan gitu ya, pasti dia akan memiliki yang namanya energi. Nah, ini yang dinamakan sebagai energi kinetik ya. Begitu juga dengan partikel gas ini. Partikel gas ini kan tadi dia menyebar ke seluruh ruang wadah. Nah, menyebar ke seluruh ruang wadah, otomatis si partikel gas atom ini dia mempunyai kecepatan gitu ya. Ketika mempunyai kecepatan, otomatis dia juga akan mempunyai energi yang namanya energi kinetik. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketiga hal tersebut itu kita sudah mengenali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bahwa yang namanya menyebar ke seluruh ruang wadah itu kita namakan sebagai volume. Sedangkan menumbuk dinding wadah berarti itu kita berbicara tentang tekanan gitu ya. Nah, sedangkan memiliki energi kinetik, nah dia nanti akan berhubungan dengan suhu. Soalnya energi kinetik nanti ada kaitannya dengan suhu. Nanti kita akan bahas di belakang gitu ya. Terus ketiga besaran volume, tekanan, dan suhu. Nah, ini kita sebut sebagai besaran makroskopik. Nah, sedangkan untuk yang terdiri atas atom tadi dengan sifat-sifatnya tadi itu kita sebut sebagai sifat mikroskopik. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada kaitannya juga atau ada hubungannya juga antara sifat makroskopik dan sifat mikroskopiknya. Nah, nanti kita juga akan bahas itu. Nah, teori kinetik gas di dalam kehidupan sehari-hari juga ada kaitannya. Itu apa aja kaitan teori kinetik gas di kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada pembakaran bahan bakar gas. Yang kedua ada proses fermentasi kadar roti. Dan yang ketiga ada pertukaran kalor antara laut dengan udara yang mempengaruhi cuaca. Nah, tapi di pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu membahas ke teorinya. Kita akan lebih membahas ke konsep fisikanya itu sendiri seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu secara makroskopik itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi secara gas ideal kita tahu bahwa
persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT gitu ya. Jadi perkalian antara tekanan, volume, jumlah mol, tetapan dan suhu gitu ya. Nah, dengan satuan P itu adalah N per M kuadrat gitu ya. Lalu volume satuannya meter kubik, N itu jumlah mol, R itu tetapan dengan nilai sebesar 8,314 nm mol min 1 K min 1. Dan yang terakhir suhu dengan satuan Kelvin. Nah, jadi ketika kalian nanti misalkan nemu di soal gitu ya, besarannya satuannya belum Kelvin gitu ya, kita ubah dulu menjadi Kelvin. Jadi harus Kelvin dulu. Nah, dalam fisika ada satu bentuk persamaan lagi yang nantinya akan memudahkan kita untuk menurunkan persamaan selanjutnya gitu ya, yaitu N sama dengan N kalikan NA, dengan NA itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini yang dinamakan sebagai bilangan Avogadro. Nah, otomatis dari persamaan tersebut bahwa dapat kita tulis N kecil sama dengan N per NA. N kecil itu apa? N kecil itu jumlah mol, sedangkan N besar itu adalah jumlah partikel gitu ya. Nah, maka dapat kita tulis persamaan dari persamaan dari gas ideal atau PV sama dengan nRT itu adalah PV sama dengan N per NA dikalikan RT. Kita substitusikan nilai N kecil tadi ya, maka jadi seperti itu. Nah, maka dapat kita tulis juga bahwa PV sama dengan N dikalikan R per NA dikalikan T. R per NA ini nanti akan menjadi konstanta baru gitu ya, yaitu konstanta K. Nah, maka dapat kita tulis atau dapat kita hasil akhir itu PV sama dengan NKT, dengan K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, gitu ya. Jadi hubungan antara tekanan, volume, dan suhu itu dapat kita tuliskan dalam dua bentuk persamaan. Yang pertama itu ada PV sama dengan nRT, yang kedua ada PV sama dengan NKT. Nah, jadi kedua persamaan ini juga nantinya akan membantu kita untuk menurunkan persamaan yang berikutnya, yang akan kita bahas berikutnya gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya itu kita bahas tentang hukum Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Nah, misalkan di sini kita mempunyai suatu partikel gas atom ya, suatu partikel gas atom yang berada di ruang tertutup juga. Nah, maka persamaan sistem keadaan ini bisa kita tulis bahwa P1, V1, T1 gitu ya. Nah, semisal kita kecilkan wadahnya gitu ya. Nah, menjadi seperti ini, misalkan kita kecilkan wadahnya. Tidak harus dikecilkan wadahnya, semisal kalian mau mencoba menaikkan atau menurunkan suhunya, atau menurunkan tekanannya, bisa aja. Nah, maka persamaan keadaannya itu akan menjadi P2, V2, T2 gitu ya. Nah, dalam kedua sistem ini itu kan di dalam ruang tertutup gitu ya. Ketika suatu gas dalam ruang tertutup itu kan tidak bisa keluar. Nah, maka jumlah molnya itu akan sama gitu, atau N kecilnya itu akan sama. Maka dapat kita tulis bahwa N1 sama dengan N2. N ini, N yang berada di keadaan pertama sama N di keadaan kedua itu sama gitu ya. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, maka dapat kita tuliskan persamaan gas idealnya tadi bahwa P1 V1 sama dengan N1 R T1. Nah, ketika kita ubah gitu ya menjadi ke keadaan kedua, misalnya kita kecilkan wadahnya, maka persamaan gas idealnya itu menjadi P2 V2 sama dengan N2 R T2. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bagi aja, maka akan didapatkan hasil bahwa P1 V1
per P2V2 itu sama dengan N1RT1 per N2 RT2 gitu ya. Nah, N1 sama R, N2 dengan R itu dapat kita coret karena nilainya sama gitu ya. Karena nilainya sama, maka akan kita dapatkan hasil bahwa P1V1 per T1 itu sama dengan P2V2 per T2. Nah, inilah yang dinamakan sebagai persamaan hukum Boyle-Diamond-Sharp. Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya bahwa PV per T itu adalah konstan ya. Ini jadi konstan. Maksudnya apa? Artinya apa konstan? Nah, jadi ketika misalnya ya kita tekanannya diubah gitu ya. Tekanannya diubah, maka akan mempengaruhi si volume dengan suhunya juga, itu akan ikut berubah gitu ya. Nah, itu yang dinamakan konstan. Nah, misalnya lagi nih, jadi wujud gas ketiga besaran tersebut antara tekanan, volume, dan suhu itu sangatlah sensitif. Sensitifnya gimana? Ya mungkin kalau di wujud zat padat atau cair, ketika kita mengubah temperaturnya, mungkin yang akan berubah itu volumenya ya, entah itu akan memuai atau menyusut gitu ya. Nah, sedangkan tekanan dalam zat padat atau cair itu dia bergantung pada berat gitu kan. Jadi misalkan berat batu gitu ya, berat batu itu nanti akan dipengaruhi oleh gravitasi gitulah. Nah, misalkan lagi tekanan cairan pada wadah misalnya, itu juga nanti akan berkaitan tentang tekanan hidrostatis, itu juga berkaitan dengan gravitasi juga. Nah, beda lagi dengan wujud gas. Jadi wujud gas itu dia tidak bergantung pada gravitasi. Jadi wujud gas itu tekanannya itu dipengaruhi oleh gerakan gerakan menumbuk dinding wadah gitu ya. Maka akan terjadi adanya tekanan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, pembahasannya selanjutnya itu secara mikroskopik. Nah, di sini kita mempunyai sebuah partikel gas atom yang berada di dalam ruang tertutup. Nah, misal kita analisa saja ya, misal kita ambil satu partikel gas atom. Nah, di sini partikel gas atom ini bergerak ke arah kanan dengan kecepatan Vx. Nah, partikel gas atom ini dia menumbuk dinding sebelah kanan ini yang diarsir. Partikel gas ini menumbuk, lalu dia terpental lagi kembali gitu ya, berbalik arah gitu ya, maka kecepatannya menjadi minus Vx ya. Menumbuk, lalu dia terpental berbalik arah. Nah, di sini berarti kan partikel gas atom ini dia berarti partikel gas atom ini mengalami perubahan momentum gitu ya, atau ada impuls yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, maka dapat kita tuliskan bahwa I sama dengan delta P gitu ya. Dan sedangkan kita ketahui bahwa I sama dengan M0 dikalikan VT min M0 dikalikan V0 gitu ya. Nah, kita substitusikan kecepatan si partikel gas atom tadi ke persamaan tersebut ya, maka akan didapatkan hasil bahwa I sama dengan M0 dikalikan min Vx dikurangi M0 dikalikan Vx gitu ya. Nah, maka akan didapatkan hasil bahwa I sama dengan min 2 M0 dikalikan Vx. Nah, I atau impuls di sini adalah milik partikel gas atomnya gitu ya. Sedangkan untuk impuls si dindingnya itu berarti menjadi sama dengan 2 M0 Vx gitu ya, atau kebalikannya gitu ya.
Soalnya yang minus tadi itu punyanya si partikel gas atom, sedangkan yang plus ini punyanya si dinding wadah gitu ya. Nah, dapat kita tuliskan bahwa I atau impuls dindingnya itu sama dengan 2M0 Vx dikalikan Nb. Nah, Nb ini apa? Nb ini adalah jumlah atom yang menumbuk dinding wadah ini, menumbuk dinding wadah yang diarsir ini gitu ya. Nah, jadi nanti kita juga akan bahas si Nb nya ini itu seperti apa ya. Nah, persamaan impuls juga dapat kita tuliskan dengan gaya dikalikan selang waktunya itu. Maka dapat didapatkan hasil bahwa F dikalikan delta T untuk impuls dinding itu sama dengan 2N0 dikalikan Vx dikalikan Nb. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kita ambil F-nya saja. F rata-rata sama dengan 2M0 dikalikan Vx dikalikan Nb per delta T. Misalkan di gambar ini ya, di gambar ini ada banyak sekali partikel atom gas gitu ya, yang sedang bergerak ke sana kemari. Nah, di dalam wadah ini kita bagi menjadi dua. Yang satu di ruangan besar dan yang satu lagi ruangan kecil gitu ya. Nah, misalkan di ruangan kecil ini ya. Nah, misalkan di ruangan kecil ini partikel gas atomnya dia bergerak dengan kecepatan Vx gitu ya, dengan selang waktu delta T. Ya. Nah, dengan selang waktu delta T. Nah, kita di sini akan mencari Nb per delta T-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini. Partikel gas atom yang akan kita cari itu adalah partikel gas atom yang menumbuk dinding wadah yang sebelah kanan ini gitu ya. Nah, semisal kita ambil delta T atau selang waktunya 2 second. Selama selang waktu 2 second, partikel gas atom yang berhasil menumbuk dinding wadah sebelah kanan itu hanyalah partikel yang berada di dalam ruangan kecil ini. Gitu ya. Kenapa? Karena jaraknya atau delta X-nya itu lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan partikel gas atom yang berada di dalam ruangan besar. Nah, mungkin partikel gas atom yang berada di ruangan besar ini selama waktu 2 second itu mungkin yang ini baru sampai sini, yang ini baru sampai sini gitu. Nah, gitu kan. Jadi si partikel gas atomnya ini belum sempat menumbuk dinding wadah yang paling kanan ini. Jadi ketika kita akan mencari Nb-nya itu seperti apa, sudah pasti si Nb atau jumlah partikel yang dapat menumbuk dinding wadah sebelah kanan itu adalah partikel yang berada di dalam ruangan kecil ini gitu ya. Nah, jadi misalkan jumlah partikel di dalam ruangan yang kecil ini kita anggaplah sebagai N aksen gitu ya, N aksen, dan jumlah partikel seluruh yang ada di dalam balok ini adalah N besar gitu ya. Nah, maka kita bandingkan saja N1 per N sama dengan A dikalikan delta X per V, atau jumlah partikel yang berada di dalam ruangan kecil per jumlah partikel gas atom yang berada di seluruhnya atau totalnya itu sama dengan volume ruangan kecil dan volume seluruhnya gitu ya. Nah, maka akan kita dapatkan hasil bahwa N aksen itu sama dengan A dikalikan N per V dikalikan delta X. Delta. Nah, N aksen di sini kan dia menunjukkan partikel gas atom yang berada di ruangan kecil ini, semua partikel gas atom. Nah, sedangkan yang kita mau adalah partikel gas atom yang berada di ruangan kecil ini, tetapi yang menumbuk dinding paling kanan ini. Nah, yang akan kita cari itu gitu ya. Nah, jadi
kita kan tidak tahu ya, tidak tahu bahwa misalnya jumlah partikel di ruangan kecil itu ada berapa, terus yang bergerak ke kanan itu berapa gitu kan, nggak tahu. Jadi untuk mempermudahkan perhitungan kita nanti atau penurunan rumus kita nanti, nah kita ambil saja probabilitasnya setengah-setengah. Toh secara mikroskopik kita tidak bisa menghitung secara individual gitu ya. Jadi kita hitung secara probabilistik rata-ratanya aja. Nah kita ambil probabilistik setengah-setengah gitu ya. Jadi yang bergerak ke kanan setengah dan yang bergerak ke arah lain juga setengah gitu ya, untuk mempermudah perhitungan. Nah, maka persamaannya akan menjadi NB per delta T sama dengan A dikalikan N per V dikalikan delta X per delta T dikalikan setengah. Ingat ya, setengah ini tadi adalah probabilitasnya gitu ya. Lalu kenapa N aksen ini berubah jadi NB? Nah, NB di sini dia menunjukkan jumlah partikel gas atom yang hanya menumbuk dinding wadahnya ini tadi. Nah, gitu ya. Kita substitusikan ke persamaan F rata-rata tadi, bahwa F rata-rata itu sama dengan 2 dikalikan M0 dikalikan Vx dikalikan NB per delta T. Nah, NB per delta T-nya yang ini kita substitusikan ke sini, maka akan didapatkan hasil bahwa F rata-rata sama dengan 2M0 dikalikan Vx dikalikan A kalikan N per V dikalikan delta X per delta T dikalikan setengah. Nah, 2 dan setengah dikalikan itu berarti kan 1, maka didapatkan hasil bahwa M0 Vx kuadrat N per V dikalikan A. Nah, delta X per delta T ini bisa kita anggap sebagai kecepatan juga gitu kan. Nah, setelah itu kita pindahkan si A ini ke ruas kiri, maka akan didapatkan hasil bahwa F rata-rata per A itu sama dengan M0 Vx kuadrat N per V. Kita tahu bahwa F per A itu adalah tekanan ya. Nah, maka P sama dengan N per V dikalikan M0 Vx kuadrat. Nah, jadi inilah yang dinamakan tekanan pada dinding wadah. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. P sama dengan N per V dikalikan M0 Vx kuadrat. Nah, jadi Vx kuadrat ini apa? Nah, Vx kuadrat ini adalah kecepatan pada individual satu atom kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadi Vx kuadrat ini dengan kata lain bahwa dia adalah jumlah dari 1 per V dikalikan MVx1 kuadrat ditambah MVx2 kuadrat ditambah MVx3 kuadrat sampai dengan MVxn kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, maka persamaan dari tekanan ini dapat kita tuliskan bahwa P sama dengan 1 per V dikalikan MVx1 kuadrat ditambah MVx2 kuadrat ditambah MVx3 kuadrat sampai dengan MVxn kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan di sini M-nya sama semua ya. Nah, di sini M-nya sama semua. Maka dapat kita pindahkan ke luar gitu, luar kurung ya. Maka P sama dengan 1 per V M Vx1 kuadrat ditambah Vx2 kuadrat ditambah Vx3 kuadrat tambahkan sampai Vxn kuadrat. Nah, gitu ya. Dengan seperti yang kita ketahui, semisal di dalam statistik itu semisal kita mempunyai data 1, data 2, data 3 sampai dengan data ke N dibagi N. Nah, itu kan maka nanti akan didapatkan hasil rata-ratanya ya. Nah, di sini pun sama. Kita akan menggunakan statistik tersebut bahwa Fx1 kuadrat ditambah Fx2 kuadrat ditambah Fx3 kuadrat ditambahkan sampai Fxn kuadrat dibagi N itu adalah Vx kuadrat rata-rata atau rataan kuadrat gitu ya. Nah, di gambar yang tadi, di gambar yang balok tadi gitu kan, sebenarnya kita itu sedang menyederhanakan
si partikel gas atom itu yang hanya bergerak ke kanan aja gitu kan. Tapi masalahnya partikel gas atom itu kan tidak semuanya bergerak ke kanan gitu ya. Ada yang bergerak ke arah sumbu Y atau sumbu Z, mungkin ada yang keluar masuk bidang gitu kan. Nah, jadi untuk memudahkan maka kita akan menggunakan ini, persamaan V kuadrat sama dengan Vs kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat, atau cara Pitagoras gitu ya. Nah, kalau semisal tadi kan kita ambil menggunakan rataannya, nah berarti Vx kuadrat, Vy kuadrat rata-rata dan Vz kuadrat rata-rata itu persamaan yang tadi akan menjadi V atau rataan kuadratnya itu sama dengan Vs kuadrat rata-rata ditambah Vy kuadrat rata-rata dan Vz kuadrat rata-rata. Ini ya. Nah, dalam arah Vx, Vy, dan Vz kita anggap bahwa kecepatannya itu kurang lebih sama gitu ya. Kurang lebih sama, maka nilai dari Vx-nya, Vx itu sama dengan Vx, Vy-nya itu sama dengan Vy, Vz-nya itu sama dengan Vx gitu ya. Jadi dapat kita tulis seperti itu. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini, bahwa V kuadrat rata-rata atau rataan kuadratnya itu adalah sama dengan Vs kuadrat rata-rata ditambah Vs kuadrat rata-rata dan Vs kuadrat rata-rata gitu ya. Kenapa jadi Vx semua? Karena kita anggap kecepatan kurang lebih ke antara ke arah sumbu X, Y, Z-nya itu sama gitu ya. Kita ambil Vx-nya aja. Nah, misal kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan perhitungan, maka akan didapatkan hasil bahwa rataan kuadrat itu adalah 3 Vx kuadrat rata-rata. Nah, Vx kuadrat rata-rata berarti sepertiga V kuadrat rataannya. Nah, maka dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan hasil bahwa rataan kuadrat dari kecepatan itu adalah Vms atau V main square. Main square berarti main itu rataan, square itu kuadrat gitu ya. Atau akar dari V kuadrat rata-rata itu sama dengan VRMS gitu kan, atau root main square. Root itu akar, main itu rataan, square itu kuadrat gitu ya. Nah, maka persamaan dari P sama dengan N per V M0 Vx kuadrat rata-rata ini dapat kita tuliskan bahwa sama dengan N per V M0 sepertiga V kuadrat gitu ya. Nah, akan didapatkan hasil bahwa P sama dengan sepertiga M0 V kuadrat rata-rata N per V. Kita cuma pindahkan N per V nya ke belakang gitu ya. Nah, akan didapatkan hasil akhir bahwa P sama dengan sepertiga M0 V kuadrat RMS gitu ya. Kita lihat N per V. Nah, inilah yang dinamakan dengan tekanan pada dinding wadah gitu ya. Ingat ya, M0 di sini berarti massa untuk satu atom saja gitu ya, massa untuk satu atom saja. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang keterkaitan sifat makro dan sifat mikronya itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa persamaan gas ideal adalah PV sama dengan NKT, bisa ya, PV sama dengan NKT itu adalah ini ya, kita lihat dari sifat makronya. Nah, dalam fisika kita selalu berusaha untuk menjelaskan hal makro dengan melihat interaksi mikroskopiknya itu seperti apa. Nah, sebagai contoh tadi ya, di gambar yang balok itu, nah itu kenapa terjadi tekanan atau kenapa bisa ada tekanan? Nah, itu karena adanya atom-atom atau partikel gas atom yang menumpuk dinding wadah, maka menyebabkan adanya tekanan itu. Nah, jadi tekanan ini yang P sama dengan sepertiga M0 V
Rms kuadrat N per V. Nah, secara makro itu ada kaitannya dengan sifat mikroskopik tersebut gitu. Nah, jadi dapat kita tuliskan bahwa PV sama dengan sepertiga M0 V Rms kuadrat N gitu ya. N dikalikan N. V-nya kita pindah ke ruas kiri. V-nya yang ini kita pindah ke ruas kiri gitu ya. Jadi persamaan ini itu adalah kita lihat secara mikro. Nah, maka dapat dituliskan bahwa sepertiga M0 V kuadrat RMS dikalikan N sama dengan NKT gitu ya. Dari ini ya, PV nilainya ini, PV nilainya ini, maka sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk memunculkan formulasi energi kinetik yang setengah mv kuadrat itu. Nah, maka kita akan kalikan persamaan ini dengan dikali 3 terlebih dahulu ya. Maka akan didapatkan hasil bahwa M0 V kuadrat RMS itu sama dengan 3 kT. Nah, 3 kT kita kalikan setengah. Maka hasilnya adalah setengah M0 V RMS kuadrat itu sama dengan 3 per 2 kT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik gitu ya, energi kinetik rata-rata. Nah, berarti EK rata-rata sama dengan 3 per 2 kT. Nah, inilah yang disebut sebagai energi kinetik rata-rata untuk satu partikel. Nah, gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik rata-rata itu hanya dipengaruhi oleh suhunya aja. Nah, ini kenapa tadi di awal sekali saya bilang bahwa ketika partikel gas itu memiliki energi kinetik itu berkaitan dengan suhu. Nah, ini pembuktiannya gitu ya. Nah, untuk percobaannya alat dan bahannya cukup sederhana. Yang pertama ada gelas, ada piring, ada uang logam, ada korek api, ada lilin, dan ada air soda. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang pertama itu kita tuangkan dulu minuman bersodanya, kita tuangkan ke ini, lalu kita masukkan uang logam ke tengah. Nah, ada yang tahu nggak caranya ngambil uang logam tanpa harus membasahi tangan kita gitu ya? Nah, caranya itu gampang sekali. Pertama, kita taruh dulu lilin di sini, lalu kita nyalakan lilinnya. Nah, kalau sudah, kita tutup lilin ini pakai gelas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi si air sodanya masuk ke dalam gelas semua, ya kan? Nah, dengan begitu kita bisa mengambil si uang logamnya tanpa harus membasahi tangan kita. Nah, kayak gitu, gampang banget kan? Oke, itu salah satu contoh peristiwa teori kinetik gas. Nah, jadi si air sodanya itu akan masuk ke dalam gelas, dan lilin yang ada di dalam gelas itu pun padam kan, mati. Nah, itu karena oksigen yang membantu di dalam gelas itu berkurang. Nah, jadi oksigen yang berkurang menyebabkan tekanan udara di dalam gelas ikut berkurang. Nah, sehingga menyebabkan perbedaan tekanan udara di dalam gelas dan di luar gelas. Nah, jadi tekanan udara di luar gelas itu lebih besar daripada di dalam gelas. Nah, sehingga menyebabkan air di luar gelas tadi itu masuk ke dalam gelas. Nah, jadi udara akan bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. Nah,
Dan dalam proses pembakaran itu kan memerlukan oksigen yang cukup. Nah, itu kenapa sih airnya bisa masuk ke dalam gelas kayak gini. Oke, paham? Nah, jadi pembahasan untuk kali ini sudah selesai. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan eh, bisa bermanfaat untuk yang menonton. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.